Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 4 Februari 2025, sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dikabarkan sebanyak 19 orang menjadi korban dengan 11 korban mengalami luka-luka dan 8 orang meninggal dunia. Salah satu korban meninggal dunia bernama Yana Mulyana, selaku warga desa Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Istri Yana yang bernama Sugiyarti dilaporkan selamat dalam insiden tersebut dan menceritakan detik-detik terjadinya kecelakaan. Dilansir dari Tribun News Bogor, Sugiyarti mengatakan bahwa kejadian berawal saat kendaraan roda 4 yang diisi oleh 5 penumpang itu hendak pergi ke Bekasi, akan tetapi saat hendak melewati pintu otomatis, kartu tol elektronik yang digunakan tidak terbaca sehingga palang tidak terbuka. Yana Mulyana pun berinisiatif untuk bertanya kepada petugas tol lalu diarahkan untuk meminjam kartu tol elektronik kepada pengendara lain yang berada di belakangnya. Saat suaminya berada di luar mobil, peristiwa yang tak diduga itu pun terjadi. Sugiyarti dan penumpang lain berada di dalam mobil ketika sebuah truk besar menabrak mobil mereka dari arah belakang. Ia mengaku tak bisa mengingat dengan jelas insiden itu lantaran terjadi begitu cepat tanpa ada tanda-tanda apapun sebelumnya. Akibatnya, Sugiyarti mengalami luka pada sejumlah bagian tubuhnya, yakni di kepala serta luka lecet pada bagian tangan. Sedang anaknya yang masih berusia 3,5 tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya, teman-teman, sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman, penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib di mana saja berada, semoga diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan lupa dukung terus ya konten Pawang Gaib ya dengan cara subscribe, like, dan share banyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di konten kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap ya berkaitan dengan kecelakaan tol Ciawi ya, yang berada di Bogor ya, Jawa Barat ya. Sehingga ada 8 yang menjadi korban dan 11 luka-luka. Ya, semoga di konten kali ini nanti bisa menjadi gambaran ya atau menjadi pembelajaran untuk saudara-saudara kita semuanya apa yang ada di dalam ya pembahasan di konten kali ini. Sebelum kita mengadakan cara mediumisasi seperti biasa, kita informasikan tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan setiap hari, baik pembersihan diri, rumah, kantor, tempat usaha, dan lain sebagainya. Ya, bagi sedulur-sedulur semuanya yang sering ya mengalami mimpi buruk atau kesurupan, kena guna-guna atau sihir, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Bagi sedulur-sedulur yang berada di luar sana, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan jarak jauh. Ya, walau sedikit informasi, semoga bermanfaat ya, khususnya penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. Saat ini sudah dibantu yaitu Pak Ustadz ya yang selalu siap ya mendampingi konten Pawang Gaib. Siap ya Pak Ustadz ya? Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasul. Dibersihkan dengan sinyal beliau, saya minta dibersihkan. Allah 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 Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Sama tak terbentengi jasad, roh, dan sukma tubuh mediator yang saya pegang. Terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis
dari atas sampai bawah, tidak bisa ditembus ke manapun. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk. Hanya yang maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Terbentengi jasad roh dan sukmanya, berlapis-lapis dengan cahaya beliau. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Apabila ada yang memaksa masuk, yang memberi informasi bohong, secara otomatis akan terlempar Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu izinkan bantu saya untuk menarik atau menghadirkan salah satu gaib yang mengetahui tentang kecelakaan tol Ciawi 2 ya, tol Ciawi ya, yang ada di Bogor, Jawa Barat. Gaib yang mengetahui dengan jelas dan bisa bercerita dengan jujur dengan jinnya beliau. Tarik kun Allah. Allah. Masuk. Semuanya masuk, semuanya sinkron dengan tubuh mediator, sinkron. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron dengan tubuh mediator, diselaraskan. Dengan siapa ini? Golongan apa ini? Golongan apa ini yang hadir? Oh, Mbak Jin, gitu ya, Mbak Jin ya. Bentuknya apa Mbak Jin? Raksasa. Oh, raksasa, tinggi besar gitu ya Mbak Jin ya. Ini Mbak Jin, ini saya itu menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang kejadian kecelakaan di tol Ciawi itu yang banyak memakan korban. Kenapa Anda yang hadir? Apakah Anda tahu? Ya. Anda tahu, berarti kamu di situ mungkin. Iya, tempat saya. Tempat Anda ini. Gimana ini Mbak Jin, tolong diceritakan, saya minta jujur dengan jinnya beliau. Gaib yang masuk dalam tubuh mediator dari golongan jin mengaku apabila dia berbohong atau menipu, tidak jujur, tubuhnya terpotong-potong Allah. Jujur Mbak Jin. Bisa diceritakan. Kok bisa kejadian tabrakan beruntun sampai memakan 8 korban itu gimana itu, tolong dijelaskan. Tempat itu tempat kami. Daerah kami dari dulu. Tempat lalu lalang bangsa kami. Di situ juga banyak kerajaan dan pasukan-pasukan kami. Dari dulu sudah ada di situ. Dari dulu juga awal adanya pembangunan kami terusik dengan adanya keramaian yang dilakukan oleh manusia. Apa dulu juga pernah makan korban? Iya. Oh iya. Awal-awal juga. Awal-awal. Sudah terjadi sejak pembangunan juga sudah. Kami juga minta untuk timbal baliknya karena tempat kami dijadikan tempat keramaian. Itu waktu dulu gitu ya. Nah ini gimana ini diceritakan ini, kronologinya kayak apa, kejadiannya kayak apa, kok tiba-tiba sehingga makan korban itu bagaimana ceritanya? Dengan merusak bagian dari mobil. Ya kami membuat apa itu?
tidak bisa dikendalikan itu apa namanya tuh. Oleng gitu ya, remblong gitu ya. Ya, pokoknya seperti itu. Jadi dengan goibnya kami yang merusak dari sisi mesinnya, sehingga tidak bisa dikendalikan. Sebenarnya bukan hanya itu tujuan kami, tapi kami mengambil roh-roh yang ada korban-korban itu untuk jadi pasukan kami. Begitu. Ya, Terus itu awalnya bagaimana? Cara Anda merubah atau mungkin merusak gampang. tatanan itu bagaimana caranya? Misalnya sehingga setelan rem sehingga tidak bisa dikendalikan, itu bagaimana cara Anda? Kami bangsa goib gampang untuk memberikan ataupun memberi dampak energi kami yang mempengaruhi kendaraan-kendaraan yang lewat sehingga tidak bisa dikendalikan. Karena tempat perlintasan kami dilalui mereka otomatis bersinggungan. Itu salah satunya, sehingga mengakibatkan mesinnya susah dikendalikan. Karena ya, energinya tulan ataupun gesekan, dan itu yang kami lakukan sehingga mesinnya susah dikendalikan. Gampang bagi kami. Ya itu ada kaitannya enggak? Ini kan banyak makan korban. Apakah orang-orang yang jadi korban atau meninggal? Ada beberapa yang kamu maksud itu. Salah satunya emang jatah kami. Gitu. Ya. Berarti tidak semua dong. Iya. Anda kalau yang meninggal itu bagaimana? Dia tidak punya perjanjian dengan Anda, terus sehingga terjadi seperti itu, terus gimana dia? Ada beberapa yang langsung diajak ke atas, ada beberapa juga yang kebingungan. Tergantung amalnya masing-masing. Gitu. Kalau Anda sendiri mendapat berapa? Yang jatah saya dan untuk dibawa ke saya ada 3 orang. 3 orang. Ya. Jadi itu diceritakan, dikisahkan itu ada 8 orang gitu kan. Ya. Itu kalau jatah Anda 3, berarti yang 5 bisa lepas semua gitu ya. Ada beberapa yang kebingungan. Ada yang kebingungan, juga ada yang bisa ke atas gitu ya. Ya, tergantung amalnya masing-masing. Perbuatannya gitu ya. Ya. Mungkin ada enggak? Kalau punya perjanjian dengan Anda secara otomatis itu masuk terbelenggu di alam Anda gitu ya. Iya. Menjadi budak Anda atau menjadi pasukan Anda. Jatah saya. Oh itu jatah Anda. Iya. Iya. Tidak semua masuk ke alam akhirat. Tidak ada jatah-jatah. Oh begitu ya. Jadi walaupun dia orang baik, kenapa sampai bisa terjadi itu, bisa kecelakaan itu bisa terjadi? Udah takdir. Itu kan ada juga orang baik tapi meninggal kecelakaan, udah takdirnya. Itu takdir. Tapi kan tergantung amal perbuatannya. Kalau walaupun ditakdir dia meninggal orang baik ya tetap di atas gitu ya. Iya, tergantung amal perbuatannya. Tergantung. Ditakdirkan meninggalnya seperti itu. Oh, dari catatannya seperti itu. Cuman yang membedakan kan memang sudah takdirnya sudah tergantung amal itu. Orang yang selama hidupnya berbuat baik, misal dia dalam perjalanan keadaan suci, itu kan juga beda. Iya. Nah ini di situ itu ada, tadi ada katakan ada kerajaan-kerajaannya gitu ya. Itu termasuk Anda yang membawai atau ada yang salah lain? Salah satunya saya. Salah satunya Anda ya. Tempatnya dulu tempat lalu lintas keramaian bangsa kami. Tempat semacam lalu lalang, tempat jalan-jalan kami. Dan sebelahnya ada beberapa kerajaan ataupun pemukiman-pemukiman gaib yang dijadikan tempat keramaian sama manusia itu. Awal mula pembangunan juga sebenarnya kami
sudah tidak nyaman. Ya, tapi ya apa dikata ya kami minta tumbal. Begitu ya. Itu misalkan orang yang dari rumah niatnya sudah baik, membaca sholawat, baca bismillah, mengingat Tuhannya, apakah itu bisa dipengaruhi? Ya mereka tetap meninggal, tapi bedanya kan mereka diselamatkan, dijaga. Begitu ya. Ya, ada cahaya yang jaga ataupun membawanya langsung. Ada juga yang kebingungan, ada juga yang dibawa ke alam kami. Oh, iya. Gantung masing-masing hatinya, ibadahnya. Ya, sedulur-sedulur semuanya ya, ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Setiap mau keluar dari rumah atau berangkat atau bepergian, janganlah lupa ya berdoa. Ya, walaupun nantinya akan terjadi sesuatu ya, insya Allah dengan berdoa Anda nanti akan diselamatkan ya, ada yang menyelamatkan begitu. Ya, hanya mengingatkan saja harus kita selalu berhati-hati, waspada ya kan. Yang kuncinya jangan lupa berdoa. Semoga Anda ya terlindungi ya dalam perjalanan awal sampai akhir gitu. Hanya sedikit itu ya. Kita lanjutkan perbincangan di kali ini. Ini kan berkaitan dengan boleh dibilang tahun 2025. Katanya ini saatnya untuk boleh dibilang apa ya, sudah saatnya untuk meminta imbalan itu. Apakah dikaitkan dengan itu ataukah ada unsur lain? Maksudnya apakah dengan cara tahun 2025 ini menjadi apa ya, semua gaib akan minta upah atau minta jatahnya, itu benar enggak itu? Ya tentu. Apa kebetulan saja? Enggak. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Jatah orang-orang yang berjanjian sama golongan kami ya masuk ke alam golongan kami. Oh gitu ya. Sudah waktunya itu. Sudah puncaknya. Sudah saatnya. Dari di mana-mana ya, bukan hanya di Tol Ciawi ini saja ya. Nantinya akan meluas gitu. Semua manusia yang bersinggungan dengan kami atau kerjasama dengan bangsa kami otomatis itu dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Nanti sudah waktunya minta upah untuk kekuatan kami dan mereka juga jatahnya jatah kami. Jadi bukan hanya di tol ini saja, nanti akan meluas gitu ya. Ya. Gitu. Sudah takdirnya. Oh gitu ya. Ya. Nah ini bukan hanya sekedar tadi Anda katakan bahwa kalaupun orang baik pun juga bisa terjadi ya meninggal, cuman ada yang membawa gitu ya, ada yang melindungi. Nah, dikatakan kan seperti itu. Nah kalau yang ikut Anda sendiri itu menjadi pasukan Anda ataukah budak Anda, itu bisa diceritakan kayak apa? Kalau budak itu disuruh kayak apa? Kalau pasukannya itu untuk apa gitu loh Mas? Ya untuk kerja, kadang untuk melayani kami. Di kerajaan itu kan kami membangun juga, mereka disuruh membangun, suruh melayani bangsa kami, jadi budak-budak, jadi pekerja-pekerja gitu ya. Ya. Ada bocoran ya, mungkin dari salah satu mungkin tahanan Anda atau mungkin budak Anda yang lepas gitu ya, itu bercerita disuruh kerja tidak dikasih makan, apa benar itu? Iya, enak saja. Loh kalau tidak dikasih makan kan loyo dia, Ya, kan tidak mampu untuk bekerja. Iya, seperti itulah yang harus mereka tanggung. Tapi tetap dibiarkan tidak dikasih makan gitu ya. Iya. Begitu, benar berarti itu ya. Terus selain menjadi pasukan Anda cuma untuk membantu Anda gitu ya, bukan untuk mencari peluang-peluang atau mungkin korban-korban gitu, ataukah termasuk itu? Ada juga. Kalau mereka punya keilmuan, mereka akan dijadikan kodam juga. Dukun-dukun. Diambil janjian sama dukun. Begitu ya.
Ya, ya inilah salah satu gaib yang mengetahui ya tentang kejadian tol, ya, kecelakaan di tol Ciawi ya. Ini baru rame ya disorot untuk sedulur-dulur semuanya atau disorot dari kalangan-kalangan bangsa manusia ya, untuk dibesar-besarkan atau mungkin ditambahi bahkan apa adanya. Inilah kisah-kisah cerita ini, dan ini sedikit ya gambaran saja. Untuk mengungkapnya terjadi ada sesuatu yaitu gaib yang di tempat itu adalah sejak dulu gitu ya, sehingga itulah bagian dari tempat atau kerajaan dia di situ begitu. Kalau Anda sendiri punya berapa anggota atau berapa Jutaan. Hah? Jutaan. Jutaan? Ataukah di antara itu bisa kerja semua menjadi pasukan Anda itu, maksudnya kejadian ini loh berkaitan, apakah itu ada beberapa orang saja atau beberapa, maksudnya beberapa gaib saja atau seluruh ikut kerja gitu? Tidak semua. Tidak semua ya. Ada yang ditugaskan khusus. Oh gitu. Ada tugasnya masing-masing. Ada tugasnya masing-masing ya. Sudah, saya mau pulang lagi. Ya sebentar lagi. Ini ada ndak setelah ada yang Anda tawan itu, ada ndak doa-doa dari orang-orang yang keluarganya itu berdoa supaya bisa bebas, ada ndak? Atau belum ada? Ini kan sudah berapa hari ini? Tergantung orangnya. Tergantung dosa-dosa kesalahan orangnya selama hidup di dunia. Maksudnya yang menjadi pasukan Anda itu loh, ada ndak yang membebaskan dari jeratan Anda maksudnya? Sudah ada belum ini? Selama ini belum ada. Belum ada Karena ya. dosa-dosanya emang udah jataronya oleh kami. Gak ada yang berani ngusik. Itu Karena ya. udah jatahnya, mereka ditakdirkan untuk jadi ikut Oh begitu ya. bangsa kami. Oh jadi tetap. Kecuali orang-orang yang kami tidak ambil, ya itu memang bukan. Oh gitu ya. Yo, kalau mereka emang jatahnya kami dan dapat jajan kami sama kami, ya sudah. Mereka selamanya bangsa kami. Oh selamanya Tidak semudah gitu ya. itu. Tapi kan ada kecuali orang-orang yang mampu gitu kan untuk membebaskan kan gitu. Tetap sebenarnya mempertanggungjawabkan untuk orang yang bersangkutan roh itu. Secara tidak langsung roh itulah yang bertanggung jawab. Iya. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu ya. Bukannya apa? Bisa membebaskan roh-roh itu. Ya kita nggak tahu. Kecuali. Ini kan kita tanya, pernah nggak terjadi tawanan-tawanan Anda itu dibebaskan dari bangsa manusia gitu? Belum ada. Tidak ada. Nggak ada ya. Kembali lagi itu yang bisa itu hanya orang-orang yang dosanya tidak kerja sama-sama kami. Contoh yang kecelakaan, tapi tidak ada kerjasama, itu kan dia kebingungan. Karena kebingungan kami bawa itu yang bisa. Itu yang bisa gitu ya. Ya kalau orang-orang yang ada perjanjian itu mustahil, karena perjanjian itu harus dipertanggungjawabkan. Iya iya Musrik. iya. Ya ini Itu kamu itu salah persepsi, salah paham. bukan, ini ya mungkin kita cuma pengen tahu saja pernah ndak gitu loh. Kalau belum pernah mungkin Selama ini yang kami ambil itu kan kerja sama-sama kami musrik. Ya udah tidak ada yang bisa karena gitu sudah ya. jatahnya kami. Yang Ya. Anda maksud ini mungkin hanya orang-orang itu yang kecelakaan tapi tidak ada kerja sama, mereka kebingungan. Itulah salah satu gaib yang diambil masuk gitu. ke alam siluman. Mereka kebingungan di budaya sama bangsa kami, didikan khodam yang tahanan. Iya Tapi mereka tuh bisa kadang kan ada beberapa orang yang doanya diijabah untuk membebaskan. Itu yang mungkin Anda maksud. Iya. Itu. Ya pemirsa sedulur semuanya ya, ini sedikit penjabaran ya. Mungkin Anda mengerti apa yang dimaksud dari perbincangan kali ini gitu kan. Ada yang bisa dibebaskan itu katanya dia itu orang-orang yang tidak punya perjanjian. Istilahnya tapi tidak punya tempat begitu mungkin yang dimaksud. Tapi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang mengatur segalanya. Semuanya bisa terjadi karena itu hidayah
dari Allah, seperti itu. Ya, ini kita ngobrol-ngobrol kali ini semoga ada manfaatnya. Ini kita lanjutkan sedikit lagi ini tadi. Anda sudah katakan bahwa yang tidak bisa itu ya orang yang sudah punya perjanjian gitu kan. Akan tetapi ini kalau tadi yang tidak punya perjanjian bisa dibebaskan ini misalkan. Terus Anda kalau yang sudah naik ke atas bisa enggak Anda tahu enggak Anda memantau, tahu keadaan di sana? Kalau keadaan saya tidak tahu, udah beda tahu. alam. Oh, beda alam ya. Iya. Ya. Cuma kan yang saya lihat ada beberapa yang dijemput saya. Dinaikin itu gitu ya, itu saja. Iya. Ada yang putar-putar gitu saja ya. Ada yang kebingungan. Ada kebingungan ya gitu ya. Ya, semoga ini nanti ya menjadi pembelajaran ya untuk sedulur-sedulur kita semuanya. Ya, hanya sedikit nanti kita hanya bisa mendoakan semoga aja nanti diberikan hidayah atau pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, mungkin hidayahnya Allah lah. Hanya seperti itu nanti ya di akhir konten kali ini seperti itu. Ini sudah berapa tahun sekali itu cara pengambilannya korban menurut Anda sendiri? Oh, itu udah lama. Dari dulu, dari awal-awal pembangunan juga sudah terjadi. Maksudnya enggak berapa tahun ngambil atau setahun sekali ada Tidak korban? tentu. Oh, enggak tentu ya. Nah, ini sampai sekian banyak gitu maksudnya kan gitu kan. Ya kan udah waktunya. Oh, udah waktunya ya, kembali kita enggak panjang lebar ya kaitannya, semoga ini bisa dipahami ya, bisa menjadi pembelajaran khususnya untuk sedulur-sedulur semuanya yang masih hidup ya. Ini baru rame dibicarakan tentang kecelakaan ini, padahal kecelakaan yang dulu-dulu sudah banyak gitu kan. Ya. Seperti itu. Ini mungkin Anda sendiri di situ sudah berapa lama? Saya udah lama. Umur Anda berapa, Mbak Jin? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Berarti masih muda Anda? Oh, ribuan tahun tuh kok muda? Ribuan tuh saya hampir, kalau di bangsa manusia itu ya mungkin 10.000 tahun lebih. Waduh, jauh ya. Berarti Anda hidup di alam siapa itu di zaman dulu sudah zaman ada. Zaman apa itu? Saya sudah lama. Sudah lama ya. Ya. Ini mau ndak Mbak Jin dikasih hadiah Mbak Jin? Sudah sampai sini mau ndak tak kasih hadiah? Mungkin saya menawarkan saja. Kalau mau ya monggo menjadi pengikutnya beliau. Saya tahu beliau itu siapa yang Anda maksud. Iya. Tapi memang saya ranahnya bukan untuk jadi pengikutnya beliau. Oh begitu ya, tidak apa-apa. Kita kan hanya memberi saja. Karena ada semuanya karena saya selesaikan. Ya, karena manusia dan jin itu diciptakan ya oleh Allah itu hanya untuk belum saatnya menyembah begitu. Iya, saya tahu. Tahu ya. Ada siapa, tapi belum saatnya. Ya sudah, tidak apa-apa, kita hanya sedikit menawarkan, kalau mau monggo, kalau tidak juga ada tidak tugas saya yang belum selesai. Ya selesai ya, nanti tidak ada selesainya itu nanti. Kalau mengikut beliau ya ada, itu berarti tugas Anda sudah selesai gitu kan. Memang saya ditugaskan untuk seperti itu di situ. Ya monggo, tidak apa-apa, kita hanya sedikit menawarkan, kalau mau monggo semuanya. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa begitu. Belum waktunya. Oh, belum waktunya. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya kita hanya sedikit, ya semoga bisa mendoakan untuk saudara-saudara kita yang meninggal dengan izinnya beliau, yang meninggal di tol tol Ciawi ya. Ciawi 2 ini tol ya, yang 8 meninggal itu yang meninggal di tol Ciawi dengan izinnya beliau, semoga diampuni semua dosanya dan
diangkat semua siksanya. Beliau Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah. Ya Allah. Ya Allah. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diampuni ya dengan fadilah, dengan wasilah beliau. Ya sudah, Bah, kalau kamu tak kasih hadiah tidak mau, Ya, saya mau kembali. ya kamu kembali, tidak apa-apa ya, nanti ya kamu kembali aja. Kalau kamu sudah tidak mau ya sudah, itu memang jatahmu gitu ya. Kita tidak, kalau mau ya monggo, masih ada kesempatan untuk menjadi punya beliau gitu. Semampu saya bisa bantu apa yang kita lakukan dengan izinnya beliau gitu. Kalau Anda, sekali lagi yang terakhir kali, monggo kalau minta dibantu. Kalau tidak mau tidak apa-apa, pikir-pikir dulu boleh. Belum saatnya. Oh, belum saatnya. Ya sudah, kamu bisa kembali. Bisa enggak kembali? Saya terkunci. Terkunci, dibantu ya. Ya sudah, dengan izinnya beliau. Masuk dalam tubuh mediator. Ayo kembali, tarik kembali tempatnya, kun fayakun Allah. Semuanya efek-efeknya Allah. Semua efek-efeknya keluar semuanya sampai bersih, semuanya menguap secara otomatis, kun fayakun Allah. Ya Allah, Rasul, kembali ke jasad, kembali dengan sempurna. Ya, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ya, sehat kembali, normal kembali. Sehat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya, di konten kali ini ya sedikit ya, mungkin yang dapat kita ambil. Semoga menjadi pembelajaran. Syukur-syukur pembelajaran kali ini bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ingat, kita berbicara dengan bahasa gaib, perlu disaring kembali karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini.